Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya bersama-sama dengan rekan-rekan yang luar biasa. Kami akan bersama-sama menemani Bapak Ibu Saudara dalam saat teduh Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Dia adalah Gembala yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Gembala yang selalu bersama-sama kita dalam kondisi situasi apapun. Mari datang bersama-sama kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau bersertaku. Amin Tuhan Yesus. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau bersertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, Haleluya. kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Haleluya, 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 haleluya. Kami puji Engkau. Oh, haleluya, 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 haleluya. Aku percaya. Oh, kami percaya. Sungguh kami percaya. Kau Gembala yang baik, Kau Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Seringkali Tuhan, ada banyak kejadian dalam hidup kami yang tidak dapat kami mengerti mengapa Engkau izinkan terjadi Tuhan. Tetapi satu hal kami mau terus berkata kepada diri kami sendiri dan kepada semua orang. Kami percaya bahwa kebajikan, kemurahan-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Dan itulah yang menenangkan kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami kembali boleh bersaat teduh datang kepadamu. Sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon pengurapan-Mu, kekuatan-Mu mengalir, dan Kau berbicara secara langsung pada setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah masuk pada kitab Ibrani. Ya, saya sudah sampaikan di saat yang lalu, kitab Ibrani ini adalah surat, menurut saya ini suratnya Paulus, ya, suratnya Paulus kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel. Nah, jadi jangan heran di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, akan banyak menemukan ayat-ayat
yang dikutip dari Perjanjian Lama. Karena Paulus sedang berbicara kepada orang Israel yang memiliki Perjanjian Lama seperti kita sekarang ini. Mereka belajar Perjanjian Lama, mereka belajar hukum Taurat. Sehingga ketika menuliskan surat ini kepada orang-orang Ibrani, maka Rasul Paulus banyak sekali menggunakan apa yang ada dalam Perjanjian Lama untuk menjelaskan tentang siapa itu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Nah, kita hari ini sudah sampai pada Ibrani pasal yang kedua. Mari kita akan lihat bersama-sama. Keselamatan yang besar. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Puji Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu diciptakan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal
ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pasal yang kedua, ayat-ayat yang kita baca tadi, jelas sekali bahwa Rasul Paulus berusaha menunjukkan kepada orang Ibrani bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Dia lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Dan juga dikemukakan alasan mengapa Yesus Allah harus menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ya pada ayat yang ke-16 mulai ya, kita lihat, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Apa yang dimaksud keturunan Abraham? Saya dan saudara yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Kitalah keturunan Abraham dan ia mengasihani kita. Dia datang sebagai manusia di dalam ayat 17 supaya dia benar-benar merasakan segala yang kita rasakan. Ayat 18 juga. Dan dia dapat menolong kita karena dia pun pernah merasakan apa yang kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus benar-benar mengasihi saya dan saudara. Dan untuk menyatakan kasihnya kepada saya dan saudara, dia mau bersusah-susah menjadi manusia, hanya untuk merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Sehingga dia dapat lebih memahami. Walaupun saya yakin dia Allah pasti memahami, tapi ini menunjukkan betapa tujuannya itu, kasihnya pada kita begitu besar. Dia sangat mau memahami kita. Dia sangat mengerti kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara kadang-kadang ada di antara kita yang merasa tidak ada yang mau mengerti kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa tidak ada yang peduli dengan kita. Hari ini ayat-ayat yang kita baca menunjukkan betapa Allah sangat peduli terhadap saya dan saudara. Bahkan kepeduliannya dinyatakan dengan dia mau merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Sehingga dia hari ini bersama-sama saudara dan saya akan menanggung apa yang saudara dan saya rasakan. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia bersama-sama kita menjalani hari kehidupan kita. Dia merasakan air mata kita. Dia merasakan beratnya masalah kita. Dia merasakan teriakan kita. Dia merasakan ketakutan kita. Dan dia menanggungnya bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita. Semoga ini menjadi suatu sukacita bagi kita. Dan kita tidak mudah goyah dalam hidup ini, tetapi terus menjalani hari dengan penuh sukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Dan lebih dulu kita akan berdoa untuk ayat-ayat yang tadi kita sudah baca dan renungan yang kita dengarkan. Mari kita akan berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Hari ini kami melihat betapa Engkau sangat mempedulikan kami. Bahkan Kau datang sebagai manusia adalah demi kami Tuhan, bagi kami umat yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu biarlah hati kami selalu dikuatkan. Hati kami tidak mudah goyah, kami tidak mudah lemah, kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah ketakutan. Karena sungguh kami tahu Allah kami sangat mempedulikan kami. Sekalipun kami merasa tidak ada yang peduli dengan kami, tapi kami tahu Engkau peduli terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Puji Tuhan.
Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan, ayo kita akan doa sama-sama bagi nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Sekalipun saudara sudah doakan bertahun-tahun dan mereka belum percaya Yesus, saya mau tetap dorong saudara, jangan pernah goyah, mari terus, jangan jemu-jemu berdoa buat mereka. Semoga Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Kasih Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan doa kita ya. Bapa, kami terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kami mengulang-ulang doa kami, karena ini bukan buat kami, tapi buat sesama kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang, sahabat kami, teman-teman kami seiman di seluruh dunia Tuhan, yang sampai hari ini masih menderita siksa, aniaya, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh, karena nama-Mu yang mereka pegang teguh. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau kuatkan mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Dan kalau boleh lepaskanlah mereka kiranya dari segala siksa, derita dan aniaya yang mereka hadapi. Dan Tuhan, terus kami berdoa juga bagi bangsa negara yang kami cintai, Indonesia. Sungguh kami berterima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami tidak berhenti berterima kasih, karena sekalipun negara kami bukan negara yang paling hebat, tetapi penyertaan-Mu begitu luar biasa bagi bangsa negara kami. Sehingga sampai hari ini pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas bangsa kami. Mohon terus belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa negara kami, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa mohon pengampunan-Mu. Kalau bangsa kami ada kesalahan, ampuni Tuhan. Kalau pemimpin kami, pendahulu kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia ada kesalahan, ampuni Tuhan, ampuni. Mohon belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa negara kami Indonesia. Bahkan pertobatan, penuaian jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan kiranya terjadi atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologia, gelar-gelar kependetaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas untuk melayani-Mu Tuhan. Cukupkan apa yang diperlukan oleh kami dan keluarga kami, dan perlengkapi kami lebih lagi bersama keluarga kami, untuk kami lebih efektif dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka. Kiranya Kau yang memberkati keluarga mereka. Kiranya Kau yang memberkati pelayanan dan segala apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan juga pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih kepada mereka dan keluarga mereka, sehingga seisi keluarga mereka dibawa sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap orang yang sakit, baik itu ada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Kami bersatu hati, Bapa, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, Bapa, kiranya Kau ampuni. Kau tunjukkan salah kami,
Dan Tuhan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam nama Yesus, kiranya dalam segala apa yang kami hadapi, Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, bahkan kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Tuhan, bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan dalam kuasa dosa, perdukunan, kuasa kegelapan apapun, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya persilakan untuk berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Sudah ya Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari kita lanjutkan doa kita untuk kita tutup bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami Tuhan. Kiranya di dalam segala perkara Engkau memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari bersama saya katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.